Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Seharap kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sakramen Ekaristi. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingatkan supaya kita selalu menjaga kesehatan kita, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, jangan lupa untuk memakai masker kalau bepergian, dan selalu membawa hand sanitizer untuk membasuh tangan kita agar terbebas dari virus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sakramen Ekaristi. Kita mau mengenal sakramen Ekaristi dan tata cara perayaan Ekaristi. Supaya ketika kita merayakan perayaan Ekaristi, kita sungguh-sungguh mengikuti perayaan Ekaristi dengan baik dan benar. Mari sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan mengajar tentang sakramen Ekaristi. Biarkan kami menyaksikan cinta-Mu yang tak terhingga dan kebaikan-Mu sampai kami boleh mewarisi rahmat yang tak terkira ini. Kuatkan kami agar kami dapat meneruskan cinta agung yang telah kami terima dengan mencintai sesama kami dimanapun kami berada. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, ini adalah gambar seekor induk burung pelikan dan anak-anaknya. Nah, mau dengar kisah seekor burung pelikan dan anak-anaknya? Kita langsung sajalah dengar cerita baik-baik. Di suatu waktu, hiduplah seekor burung pelikan di tepi danau. Ia sangat bahagia karena di tempat itu mudah mendapatkan ikan, dan ikan itu adalah makanan kesukaan dari burung pelikan. Induk pelikan tinggal di atas pohon bersama dengan anak-anaknya yang baru menetas. Ia sangat senang melihat anak-anaknya bergembira, dan itu membuat semangat hidupnya untuk terus mencari makanan untuk anak-anaknya. Pada suatu waktu, terjadilah kemarau yang sangat panjang. Si induk pelikan kemudian kesulitan mencari makanan untuk anak-anaknya. Hatinya sedih memikirkan anak-anaknya yang masih kecil dan belum bisa diajak pergi ke tempat lain. Induk pelikan berpikir, apa yang harus dilakukan untuk semuanya itu? Dan apa yang dilakukan? Induk pelikan lalu melukai dadanya dengan paruhnya. Saat darahnya menetes, ia panggil anak-anaknya untuk meminum darahnya. Sekian lama anak-anak pelikan hidup dari darah dan daging induknya sampai ia kuat terbang mencari makan ke tempat lain untuk meneruskan hidupnya. Betapa besar cinta induk pelikan kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak, sekian cerita dari kisah seekor induk pelikan. Mari kita dalami cerita ini. Siapa tokoh utama dalam cerita tadi? Mengapa ia rela melukai dirinya lalu mati? Apakah yang terjadi pada anak-anak induk pelikan setelah meminum darah dan memakan daging induknya? Pengorbanan induk pelikan mengingatkan kita pada pengorbanan siapa? Siapa dalam iman kita yang mengorbankan tubuh dan darahnya demi keselamatan manusia? Nah, anak-anak, kisah dari burung pelikan tadi menjadi simbol dan pengorbanan dalam gereja Katolik. Simbol ini biasanya ada pada dekorasi gereja,
baju imam, stola, kasula, dan lain-lain. Pengorbanan induk pelikan mengingatkan kita pada pengorbanan Kristus, yaitu tubuh dan darahnya yang tersalib untuk menebus dosa kita. Mari kita dalami Injil. Kita bacakan sama-sama Injil Matius bab 26 ayat 17 sampai 19, dilanjutkan ayat 26 sampai dengan 30. Kita bacakan sama-sama ya. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmulah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, dalam Injil tadi dikisahkan bahwa Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama para muridnya untuk memperingati Paskah. Isi dan makna dari perjamuan ini diperbaharui, yaitu dalam perjamuan Ekaristi. Bukan hanya peringatan akan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, melainkan seperti yang diperbuat Yesus. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu Yesus mengambil pula cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Ambillah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Dengan demikian, perjamuan Ekaristi dimulai dari Yesus sendiri. Dalam perjamuan Ekaristi, Yesus mengubah makna perjamuan, yaitu roti dan anggur, dipakai sebagai lambang dirinya sendiri. Roti adalah tubuh Kristus dan anggur adalah darah Kristus. Pada akhir perjamuan, Yesus berpesan, "Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku."
Rasul-rasul menaati Yesus dan mewariskan pesannya itu kepada pengikutnya sampai hari ini yang kita kenal dengan perayaan Ekaristi. Nah, Ekaristi berasal dari kata Eucharistein yang berarti ucapan syukur. Perayaan Ekaristi merupakan puncak dan dari hidup beriman Katolik. Sakramen Ekaristi ialah perayaan syukur atas cinta Yesus yang mengorbankan tubuh dan darahnya demi keselamatan manusia. Tubuh dan darah Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi itu dilambangkan dengan roti dan anggur. Sakramen Ekaristi ialah sakramen yang paling tinggi kedudukannya di antara 7 sakramen karena mempersatukan kita dengan Yesus Kristus sendiri. Dalam perayaan Ekaristi, romo atau pastor akan mewakili Yesus Kristus saat menyerahkan tubuhnya. Nah, saat Ekaristi ada peristiwa konsekrasi, yaitu perubahan roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Dalam perayaan Ekaristi terdapat susunan acaranya, yaitu yang pertama pembuka, kedua liturgi sabda, ketiga liturgi Ekaristi, dan keempat penutup. Dalam liturgi Ekaristi ada komuni, yaitu pembagian hosti, roti yang sudah menjadi tubuh Kristus. Kata komuni berasal dari kata Latin communio, yang artinya persatuan. Dalam komuni kita bersatu dengan tubuh dan darah Kristus serta semua umat. Karena itu, sebelum menerima komuni, kita harus melakukan persiapan batin dengan berdoa yang baik dan juga menerima sikap yang baik. Dalam perayaan Ekaristi ada yang namanya dengan doa syukur agung. Doa syukur agung ini terjadi peristiwa konsekrasi, yaitu peristiwa berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ingat, waktu imam memberkati roti dan anggur sambil mengucapkan, agar kami menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Saat itulah roti berubah menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Dalam perayaan Ekaristi terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu liturgi sabda dan liturgi Ekaristi. Kedua bagian ini dibagi menjadi 4 bagian yang paling kecil lagi, yaitu yang pertama pembukaan. Dalam upacara pembukaan, umat diajak untuk mempersiapkan hati dan seluruh hidupnya agar mampu mendengarkan sabda dan siap mengadakan perjamuan dengan Tuhan. Yang kedua, liturgi sabda. Dalam liturgi sabda, Tuhan menyampaikan pesannya melalui bacaan-bacaan, homili, dan akhirnya di syahadat iman, yaitu yang kita kenal dengan doa aku percaya. Yang ketiga, liturgi Ekaristi. Nah, ini adalah puncak dari perayaan Ekaristi yang disebut dengan doa syukur agung yang di dalamnya ada peristiwa konsekrasi. Keempat, penutup. Perayaan Ekaristi ditutup dengan doa penutup, berkat dan perutusan untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Nah, anak-anak sampai di sini paham? Oke. Nih sekarang siapkan buku tugas ya. Ada tugas nanti dikumpulkan. Nah, nomor 1. Apa pesan Yesus kepada para rasul pada waktu perjamuan malam terakhir? Nomor 2. Apa lambang tubuh dan darah Kristus? Nomor 3. Bagaimana tata cara perayaan Ekaristi? Nomor 4. Bagaimana sikap kita dalam perayaan Ekaristi? Nah, anak-anak, ya itu saja soalnya gampang-gampang ya. Nanti dikerjakan dalam buku tugas dan dikumpulkan. Oke, sampai di sini. Sekian dan terima kasih.